Yesus dijadikan Tuhan itu sejak 325 itu salah tuh, Pak. Itu salah. Justru malah itu membuktikan bahwa sebenarnya gereja-gereja sebelum tahun itu pun mereka sudah seperti itu ya imannya, Pak. Betul. Lebih banyak yang percaya begitu. Ada sih bidat-bidat. Saya juga menyebutnya bidat-bidat karena Alkitab sendiri sebenarnya mengajarkan Yesus adalah Allah gitu. Kembali bersama dengan kami di channel Podcast Kebenaran. Memang konsepnya adalah berbincang atau membahas tentang tema-tema kekristenan. Dan yang memang seringkali yang kita bahas itu pertanyaan-pertanyaan Pak Yusias. Nah, tapi terkait malam hari ini masih tentang doktrin Alkitab. Saya akan mengangkat satu tema yang sepertinya cukup menarik, walaupun memang bisa kita bilang ini tema klasik, karena orang Kristen sendiri beranggapan bahwa tentang tema ini mereka bisa menerima dengan pemikiran yang tentu saja digali dari pengajaran Alkitab. Tetapi orang yang di luar dari kekristenan seringkali mempertanyakan tentang ajaran ini, yaitu apa? Terminologi tentang kata anak Allah, gitu loh Pak. Kita sama-sama tahu dan sama-sama sepakat bahwa tak mungkin manusia menjadi Allah. Kita tidak bisa menerima itu. Dan tidak mungkin Allah menjadikan manusia jadi Allah. Iya betul. Tetapi Alkitab sendiri mengajar bahwa tetapi di zaman kita sekarang ini Allah pernah menjadi manusia. Dan tentu saja di zaman Adam mereka dijanjikan akan datang juru selamat, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah, tetapi sebelum kita jauh mengupas pasal itu, akhirnya kita akan berdoa dulu ya. Baik, saya minta kesediaan Pak Yusias untuk pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pada hari ini kami kembali akan memulai acara Podcast Kebenaran. Acara ini adalah acara di mana kami mewartakan kebenaran firman-Mu, karena banyak orang-orang yang tidak paham, bahkan tidak mengerti, sehingga bila mana mereka membaca firman-Mu, mereka menafsirkan sesuai kehendaknya sendiri. Nah, kami sebagai umat-Mu layak untuk meluruskan pandangan yang salah mengenai pengertian di dalam ayat-ayat Alkitab. Pimpin acara kami, ini juga berkatin mereka yang setia mengikuti acara ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, ujilah segala sesuatu dan penolonglah yang baik. Kami ada di sini tentu sebenarnya tidak berniat untuk menyerang siapapun juga, tidak memiliki kepentingan untuk menentang ajaran siapapun juga, atau apapun juga, keyakinan siapapun juga, keyakinan apapun juga. Anda perlu disclaim itu supaya Anda cukup paham. Kami ada di sini untuk menjelaskan kebenaran yang sesuai dengan kami yakini yang ada di dalam Alkitab. Lagi-lagi tentang terminologi anak Allah. Saya sering perhatikan Pak Gembala di podcast kita ini ada komentar-komentar yang sebenarnya agak menohok. Gitu. Kenapa saya bilang menohok? Mereka seringkali berkomentar tetapi membuat justifikasi sendiri menurut pemahamannya tentang ketuhanan Yesus Kristus, yang beranggapan bahwa orang Kristen ini percaya kepada manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Nah, ingat ya, kepada manusia yang diangkat menjadi Tuhan, Baik dari manusia maupun dari Allah, maksudnya begitu? ya bisa jadi begitu juga. Atau mungkin mereka beranggapan bahwa kita percaya kepada nabi, nabi yang akhirnya menjadi Tuhan, gitu loh. Kenapa begitu? Karena saya lihat di kolom komentar, percaya kepada Tuhan yang bisa dibunuh, percaya kepada Tuhan yang bisa disiksa, percaya kepada Tuhan yang bisa mati, gitu. Terus ada lagi, Tuhan kok dihukum sama Romawi. Tapi mereka nggak pernah ngomong setelah mati Tuhannya bangkit, mereka nggak ngomong itu gitu Pak.
Oke lah, saya tertarik untuk buka di Kisah Para Rasul 2, Pak. Kisah Para Rasul 2 ayat 22, Pak Ayus boleh baca dari 22 langsung ke 36 ya Pak Ayus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Loncat ke 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, menurut pemahaman orang di luar daripada kekristenan, jadi yang dimaksud ini, yang diceritakan ini, mereka tahu ini adalah Yesus yang dimaksud. Iya. Jadi lewat dari ayat ini mereka menafsirkan ayat ini bahwa sebenarnya yang Yesus lakukan di tengah-tengah orang Israel itu dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang sebenarnya dilakukan di tengah-tengah kamu itu atas seizin Allah, dan kata dia, dan karena Allah sendiri bermaksud menjadikan Yesus itu yang tadinya manusia menjadi Allah. Dijadikan Allah oleh Allah. Dijadikan Allah Oleh Allah. Benar. Dijadikan Allah oleh Allah. Jadi Allah minta ada persaingannya gitu. Oh iya. Jadi bagaimana kira-kira Pak Kurnia Alkitab bisa menjelaskan pandangan-pandangan yang sebenarnya kita bilang miring seperti ini? Bagaimana kita orang Kristen bisa akhirnya membela iman kita dan menjelaskan kepada orang-orang yang sebenarnya menyerang Alkitab lewat pemahamannya sendiri yang seperti ini? Kira-kira seperti apa sih terminologi anak Allah ini? Gitu. Apakah orang Yahudi percaya kepada pemahaman yang sama bahwa akan ada Allah yang menjadi manusia? Itu loh. Jadi Pak Kurnia silahkan memberikan penjelasan yang sesuai dengan Alkitab. Ya. Ya tentu konsep Allah yang diyakini oleh orang Yahudi hari ini itu sudah melenceng, gitu, sudah melenceng karena mereka pakai pedoman hanya di Perjanjian Lama, tidak pakai pedoman Perjanjian Baru. Padahal kan Perjanjian Baru itu melengkapi Perjanjian Lama. Jadi konsep Allah tentu harus dari 39 kitab PL dan 27 kitab Perjanjian Baru, nah itulah yang kita simpulkan, akan mendapatkan Allah yang benar, konsep Allah yang benar. Nah jadi kalau orang berpikir bahwa dengan membaca ayat ini orang Kristen ini jadi salah sendiri menafsirkan Alkitab, jadi lebih pinteran orang luar menafsirkan Alkitab, kan jadi lucu juga begitu. Nah kalau ditanya konsep anak Allah itu adalah begini, anak Allah itu adalah untuk membedakan atau gelar untuk membedakan pribadi-pribadi dalam Tritunggal. Jadi Allah Bapa berbeda dengan Allah Roh Kudus, berbeda dengan Allah Anak. Nah, jadi Allah Anak atau anak Allah itu adalah sebutan atau gelar untuk membedakan pribadi dari Yesus Kristus sebelum dia inkarnasi menjadi manusia. Gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau tidak memahami Allah secara Tritunggal, sebenarnya nggak bisa menafsirkan Alkitab. Gitu. Nggak bisa berarti ya Pak ya? Jadi akan konslet sendiri. Allah menjadikan Allah dua Allah dong. Nah kan jadinya mereka nafsirkannya seperti itu. Karena begini, Alkitab sendiri menyatakan tentang pribadi Tritunggal ini kan. Di dalam pembaptisan Tuhan Yesus Kristus kan, Yesus Kristus dibaptis, ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian Yohanes Pembaptis melihat burung merpati dan itu adalah Roh Kudus.
Dan ketiga pribadi Yesus itu dinyatakan Allah, Roh Kudus juga dinyatakan Allah, Bapa juga dinyatakan Allah. Nah, tetapi ada bagian lain, Allah itu Esa. Nah, inilah kadang yang tidak dimengerti, bagaimana kok tiga pribadi Esa. Nah, akhirnya membaca ini ya nggak bisa paham, gitu. Harusnya membaca ayat-ayat ini harus mengerti bahwa anak Allah itu adalah membedakan pribadi dari Tritunggal itu. Karena kan sebenarnya kan kalau dilihat juga Pak, kata Tritunggal sendiri kan mereka bilang kan nggak ada sebenarnya di Alkitab. Nah cuman berarti yang tadi Bapak katakan, kalau tidak memahami konsep daripada Tritunggal itu sendiri, maka ya nggak akan ngerti kenapa bisa ada kata istilah Tritunggal gitu ya Pak. Nggak bisa paham sebenarnya, jadi nggak bisa paham membaca Alkitab ini. Berarti kata Tritunggal itu sebenarnya secara literal tidak pernah ada tertulis dalam Alkitab, tetapi itu adalah hasil dari penggalian yang akhirnya membuat kesimpulan yang dipelajari di dalam Alkitab, yang memang pribadi itu jelas-jelas pernah disebutkan di dalam Alkitab dalam persepsi yang terpisah. Betul. Begitu ya Pak? Kan banyak kali di dalam Alkitab itu menyatakan memang Tritunggal dalam membaptis. Dibaptis dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Jadi setara gitu. Di dalam salam rasul-rasul juga demikian kan gitu. Jadi disebutkan setara di dalam tiga pribadi ini. Tapi 1 Yohanes 5 ayat 7 kan memang ada tiga yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman. Nah, Firman ini adalah sebutan lain untuk anak Allah. Dan Roh Kudus, ya ketiganya adalah satu. Jadi ketiganya adalah satu, yang mau pakai kata apa untuk menggambarkan ketiganya adalah satu itu? Kan Tritunggal. Oh, makanya akhirnya dibikinlah istilah yang memudahkan untuk kita memahami gitu ya. Iya, betul. Ketiganya adalah satu. Tapi konsepnya di Alkitab, ya ada tiga pribadi, masing-masing punya kehendak sendiri, ada bisa kehendak sendiri, perasaan sendiri, sampai pribadi kan, perasaan, kehendak, kemudian pikiran sendiri. Nah, Bapa punya ada ciri pribadi di dalam diri Bapa, di dalam diri Anak juga begitu, dan di Roh Kudus juga begitu. Tetapi ketiganya satu. Ya, jadi kita hanya bisa menyebutnya, ya kalau begitu Allah yang diajarkan Alkitab itu adalah Allah Tritunggal. Begitu. Jadi anak Allah itu dari sejak kekekalan juga sudah Allah. Tuh. Ini jadi dikatakan bukan berarti dijadikan. Katanya dijadikan ini gimana? Iya, karena bukan berarti anak Allah itu Allah yang masih anak-anak, bukan. Bukan ya Pak. Jadi hanya untuk membedakan saja gitu. Dan makanya begini, kalau kita kan sudah singgung bahwa setuju kalau manusia jadi Allah kan nggak mungkin. Iya. Tapi kalau Allah menjadi manusia kan ya apapun bisa. Masuk akal nggak? Iya, masuk akal. Gitu bisa, karena dia maha kuasa kan ya, gitu. Tapi kenapa sulitnya gitu Pak, mungkin dari pemahaman mungkin dari orang-orang di luar sana, kenapa sulit sebenarnya kan kalau yang tadi Bapak katakan kan, kalau memang manusia jadi Allah memang itu impossible ya, nggak bisa manusia berkuasa untuk jadi Allah. Tapi kalau Allah jadi manusia kan itu suatu hal yang memang mungkin. Karena kan Allah maha kuasa. Betul. Tetapi kenapa itu bisa sampai ditentang gitu Pak? Apa yang membuat menjadi kira-kira tidak masuk akal gitu Pak? Karena dia belajar Alkitab sudah dengan pikirannya sendiri. Gitu. Nah, makanya Rasul Paulus juga kan menunjuk kepada orang Yahudi di Roma pasal 10 itu kan, mereka mendirikan kebenaran sendiri. Roma pasal 10. Seperti itu. 3 ya. Nah, jadi nggak ketemu. Gitu. Jadi kalau mau belajar Alkitab, ya konsep harus tunduk kepada apa yang dinyatakan Alkitab. Jangan sudah pikiran dulu harus begini. Ya kan, Allah itu harus satu bilangan satu. Ya kan, kamu baca kan bentrok-bentrok, nggak ketemu. Begitu. Bicara tentang satu bilangannya Allah, Pak. Apakah di Perjanjian Lama pernah ada cerita atau sejarah di mana setidaknya manusia berpikir Allah itu bukanlah satu tapi kesatuan? Sepertinya, maksud saya gini loh.
pemahaman kita kan satu ini kan sama dengan satu-satunya gitu loh. Secara matematika. Secara matematik yang kita tahu satu ya satu, kita nggak bisa deskripsikan. Tapi ada nggak kejadian di dalam perjanjian lama yang menuliskan ternyata bukan satunya pemikiran kita gitu loh, Pak? Satu secara matematika. Iya. Ya, jadi secara bahasa kata satu itu juga dipakai juga di dalam beberapa kasus. Iya. Dari sejak kejadian itu kan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan apa? Istrinya. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Nah, kata satu itu sebenarnya satu bukan bilangan satu. Iya, karena nggak jadi ini ya, benar-benar nggak jadi satu gitu kan, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Coba Kan dalam pernikahan kan di kejadian juga dikasih tahu nanti laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi dua pribadi, tetapi bukan lagi dua. Padahal dua nih, tetapi satu. Iya. Gitu. Tapi secara fisik sebenarnya nggak satu gitu ya, Pak. Secara pribadi dua. Ada suami dan istri, Iya. tetapi secara kata adalah mereka bukan lagi dua, tapi satu. tetapi satu. Iya, betul. Begitu. Maksudnya pribadi orang yang satu itu sebenarnya bisa juga dianalogikan atau dideskripsikan dengan satu kesatuan dari dua pribadi suami istri yang menjadi satu. Nah, kalau suami istri kan pribadinya kan dua. Nah, kalau Allah Tritunggal kan pribadinya tiga. Yang menjadi satu. Iya. Tiga pribadi yang menjadi satu. Tapi bukan Trinitarian. Bagaimana? Bukan triteisme. Triteisme ya. Bukan. Karena kan kalau triteisme kan kehendaknya kan berbeda-beda. Kuasanya berbeda-beda. Maksudnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih gitu. Tetapi di dalam Tritunggal ini setara gitu. Setara antara pribadi anak, pribadi bapak, pribadi roh. Nggak ada yang lebih tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi. Dan nggak ada yang maksudnya saling bentrok satu sama lain gitu ya, Pak. Tidak. Karena kan satu sebenarnya kan mereka itu tiga tetapi satu begitu. Nah, maka kita bilang apanya yang satu? Ya sifat keilahiannya, sifat kealahannya itu apa? Satu. Kan kalau kita membaca Alkitab ini Allah gitu kan, itu bukan seperti orang Muslim menyebutnya sebagai nama, tetapi kan kita ini sebutan untuk sang pencipta di dalam bahasa Indonesia. Begitu. Jadi kalau Pak Juma itu membacanya sebagai di Kisah Rasul tadi kan sebagai Allah begitu kan, salah. Harusnya membacanya sebagai Allah gitu. Karena bagi orang Muslim itu Allah itu nama sang pencipta. Sementara Alkitab kita ini dimaksudkan ini bukan nama, nah, tetapi sebutan untuk sang pencipta, sesembahan ya. Sesembahan. Jadi sebenarnya memang udah dari situ aja sudah ada kesalahan dalam konsep pemikiran ya, Pak. Bahkan dalam membacanya pun jadi juga udah salah ya. Sehingga ya nggak heran kalau misalkan akhirnya jadi miring ini konklusi dari jawaban dari bacaannya beliau gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kan Allah menjadi manusia. Berarti kalau Yesus Kristus itu diklaim sebagai Allah, padahal betul-betul manusia. Sebenarnya tinggal dicek saja. Ngeceknya gimana itu, Pak, maksudnya, Pak? Ada nggak sifat-sifat Allah pada diri Tuhan Yesus? Gitu, pada Yesus yang memang menyatakan Allah dan murid-muridnya juga menyatakan dia adalah Allah. Nah, cocok nggak semua sifat Allah ada pada diri Tuhan Yesus? Kan gitu. Nah, kalau kita membaca Alkitab, Yesus Kristus itu maha kuasa tidak? Ya, maha kuasa. Ya kan? Tapi berdasarkan dari tadi yang ayat yang kita baca, lagi-lagi menurut Zuma bahwa kuasa yang Yesus lakukan itu adalah atas seizin Allah atau atas perintah Allah gitu loh, Pak. Jadi dia bisa lakukan itu seperti Allah transfer energi dan akhirnya Yesus yang menjadi menjadi corong kekuatannya Allah akhirnya melakukan mukjizat itu demi
melaksanakan perintah Allah. Jadi sama aja kayak nabi-nabi umumnya ya. Jadi mereka bisa buat mereka akhirnya mengambil kesimpulan ya, dia setara dengan nabi, atau sebenarnya pemahaman yang akhirnya dibuat oleh Pak Zuma ini sepertinya dia menafsirkan bahwa Yesus akhirnya adalah memiliki Allah. Jadi ya dia lakukan itu atas izin Allah gitu loh. Coba kalau kita bandingkan satu ayat di Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Ya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, kalau nabi-nabi punya kuasa untuk nyawanya tidak? Enggak Nggak ada nabi yang punya kuasa untuk nyawanya sendiri. Makanya nggak ada nabi yang bangkit lagi, Pak. Gitu. Nggak ada nabi yang bangkit, gitu kan. Tetapi Tuhan Yesus ini kan bukan sekedar nabi yang levelnya sama dengan Yeremia, Yesaya, Daniel. Tidak. Tidak ada pernah nabi-nabi begitu berkata, aku berkuasa atas nyawaku, aku berkuasa memberikannya dan juga berkuasa mengambilnya kembali. Gitu. Memberikannya bagi manusia maksudnya. Memberikannya bagi manusia. Gitu. Nah, ini tugas di dalam Tritunggal adalah di anak Allah, pribadi yang disebut anak Allah ini peranannya adalah akan menjadi manusia inkarnasi, begitu. Menerima hukuman, ya menebus dosa manusia, begitu. Nah, jadi tinggal diamati, gitu kan, bahwa Yesus Kristus ini ada sifat-sifat Allah tidak? Semua nabi itu berdosa. Ya. Iya. Tuhan Yesus tidak ada dosanya. Catatan Alkitab kan menyatakan seperti itu. Tuhan Yesus ya mengampuni dosa. Tidak ada nabi yang mengampuni dosa. Artinya dia bukan nabi biasa. Jadi jabatan nabi memang akan Tuhan Yesus emban juga. Karena apa? Karena kan Mesias kan dia nabi, dia raja, dia imam, begitu. Nah, hanya Allah yang menjadi manusia lah bisa menyandang 3 jabatan ini sekaligus. Tidak ada nabi siapapun bisa menyandang 3 jabatan ini sekaligus. Jadi tidak ada nabi biasa bisa jadi Mesias. Jadi pasti mentok, gitu. Karena apa? Imam harus keturunan Lewi, raja harus keturunan Daud. Ya kalau nabi sih memang bisa siapa saja, gitu. Tetapi kan hanya Tuhan Yesus lah yang bisa memenuhi syarat ketiga-tiganya ini. Kalau kita bilang bahwa yang memiliki 3 jabatan ini sekaligus adalah Mesias, berarti hanya merujuk kepada Yesus saja. Iya. Sementara kan hanya Allah yang menjadi manusia yang bisa begitu. Iya, artinya Yesus itu kan maksud saya. Berarti kalau kita lihat secara literal, arti kata dari Mesias itu kan yang diurapi, Pak. Iya. Betul ya, yang diurapi. Lalu bagaimana dengan istilah kata orang yang diurapi yang kadang-kadang disematkan terhadap salah satu tokoh hamba Tuhan tertentu yang sebenarnya bertujuan untuk membuat karakter hamba Tuhan ini sepertinya seolah-olah adalah hamba Tuhan yang benar-benar dekat sama Tuhan gitu loh, Pak. Benar-benar dipakai Tuhan karena pekerjaannya penuh dengan mukjizat. Saking banyaknya mukjizat, segala mukjizat itu mampir di gerejanya, mampir dalam tanda petik, artinya di gerejanya itu penuh dengan mukjizat sampai tumpah-tumpah gitu loh. Makanya orang yang datang ke gerejanya itu orang yang sakit, orang yang lumpuh, macam-macam penyakit ada di situ, macam-macam orang yang kerasukan iblis ada di situ, karena ada hamba Tuhan yang diurapi. Lalu bagaimana kira-kira Pak Kure bisa menjelaskan tentang fenomena ini yang benar-benar terjadi marak di tengah-tengah orang Kristen di Afrika, Pak? Di Afrika ini seringkali saya lihat di YouTube itu orang dari mati loh, Pak. Bangkit loh. Benar-benar itu, Pak. Nggak,
Masalahnya dia yang bangkit, besok dia bikin video lagi, bangkit lagi. Oh. Jadi bangkitnya double ya. Jadi bangkitnya berkali-kali. Berkali-kali ya. Terus ada lagi fenomena satu lagi di negara bagian Afrika juga. Jadi ada orang yang episode kemarin sudah saya cerita mengaku Mesias juga, Pak. Berarti kan orang yang diurapi juga. Saking banyaknya pengikutnya, dia ngumpet di kantor polisi. Wah, kenapa? Ya karena pengikutnya ini mau salibin dia gitu. Oh iya, saya ada nonton juga itu. Mau salibin dia kalau benar-benar dia Mesias, iya. disalib itu kan mati, pasti bangkit lagi dong gitu lah. Jadi ingin pembuktian. Cerdik juga itu ya. Jadi memang yang di Afrika ini, Pak, hamba Tuhannya ini luar biasa. Mobilnya itu kalau nggak salah Lamborghini, karena memang jemaatnya banyak sekali dan orang banyak ikut dia. Mungkin karena saking banyaknya, meskipun Afrika kita bilang negara yang pendapatan per kapitanya rendah, itu hamba Tuhannya bisa hidup seperti itu. Ya. Gimana kira-kira kita menjelaskan? Kan ya, kalau dia menyandingkan diri sebagai Mesias yang diurapi, berarti harus menyandang tiga-tiganya. Itu pasti Mesias palsu, gitu. Jangankan mau menyandingkan diri dengan Mesias, ya kan? Menyandingkan diri dengan nabi-nabi biasa saja, itu udah nggak bisa. itu pasti juga nabi palsu. Menyandingkan diri dengan imam-imam saja, itu pasti imam palsu. Nah ini menarik nih Pak Imam, sedikit Pak saya ini Pak. Karena konsepnya juga dulu saya pernah dengar ada yang mengajarkan bahwa seorang ayah itu adalah imam bagi bagi keluarganya. Itu gimana Pak? Apakah itu dibenarkan atau tidak menurut konsep yang baru nih Pak? Itu kalau ayah itu imam bagi keluarganya, itu adalah ada di dalam satu periode waktu sebelum hukum Taurat diturunkan. Karena setelah hukum Taurat diturunkan, itu yang menjadi imam itu Tuhan pilih dari suku Lewi, dan imam besarnya itu turun temurun, itu nggak boleh suku lain, Harus Lewi terus. harus Lewi. Dan untuk imam besarnya itu harus keturunan Harun. Oh, oke. Nah, di zaman si Lewi ini, Bapak udah tidak lagi berfungsi sebagai imam ya Pak? Sudah tidak, sudah berhenti. Apalagi sekarang perjanjian baru ya. Apalagi sekarang gitu, di zaman gereja ini, coba lihat jabatan gereja. Jabatan di dalam gereja itu adalah gembala, ada pengajar, ada guru, ada penginjil, kan gitu. Iya. Nah, kemudian ada jabatan tambahan diaken, pelayan, kan gitu. Nggak ada jabatan imam suci. Nggak ada jabatan yang perlu diurapi. Gitu. Karena yang diurapi kan raja, imam, sama nabi. Gembala ini bukan nabi. Iya. Gitu. Ini juga bukan raja. Betul. Ini bukan imam. Gitu. Diaken juga bukan. Jadi tidak ada di dalam gereja ini upacara pengurapan. Oh, berarti orang Kristen sendiri bahkan tidak bisa dong disebut anak Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang diurapi. Oh enggak, kan pengurapan itu kan ada prosesi penuangan minyak seperti Samuel mengurapi Daud, mengurapi Saul, kan seperti itu. Nah, jadi ada pengurapan begitu. Nah tapi itu kalau begitu pengurapan yang dimasukkan oleh Roh Kudus itu, apakah kita nggak bisa dibilang kita juga sebenarnya orang yang diurapi gitu, tapi melalui oleh Roh Kudus dan sekali seumur hidup? Ya kita kan dimeteraikan dengan pengurapan Roh Kudus itu bukan pengurapan menjabat sesuatu. Oh. Tetapi itu adalah Roh Kudus diam di dalam hati kita. Bukan ada jabatan sesuatu, oh jadi nabi, nggak ada begitu. Sementara pengurapan di dalam perjanjian lama itu adalah pengurapan untuk menjabat sesuatu. Nabi, imam, raja ini jabatan. Gitu. Itu butuh prosesi yang tadi Bapak bilang ya. Sedangkan yang Roh Kudus ya semua orang kan terima gitu. Kita nggak jabat apa-apa. Gitu. Karena ntar ada lagi nih Pak, sedikit baptisan Roh Kudus lagi nih Pak. Ini kan ya. Makanya diluruskan dulu. Iya, ini imam dulu nih. Nah, iya ini imam. Ya kan? Pertanyaan imam itu fungsinya apa? Ya betul. Dalam perjanjian lama supaya jelas. Imam itu fungsinya apa di perjanjian lama? Kemudian di perjanjian baru kan tidak ada imam. Kenapa tidak ada imam gitu? Supaya penonton pemirsa itu lebih jelas. Betul. Fungsi imam itu apa? Kenapa di perjanjian lama ada, di perjanjian baru tidak ada gitu. Iya. Tapi ada gereja yang masih ada. Nah itu. Ini nih kenapa saya suka sama Pak Yus, saya biar bisa lengkapin. Oke, di zaman perjanjian lama ada imam. Lalu keimamatan seperti apa yang Yesus kenakan?
Di perjanjian lama ada raja. Apa bedanya raja-raja di perjanjian lama dengan Yesus yang datang sebagai raja? Lalu di perjanjian lama ada imam. Apa bedanya keimamatannya orang Lewi dengan keimamatan Yesus? Oke, maksudnya gitu ya Pak Yus ya? Ya. Boleh Pak. Ya kalau di dalam perjanjian lama itu kan fungsi imam itu adalah wakil manusia kepada Allah. Oh, berarti jadi disebut pengantara, Pak ya? Ya, pengantara kepada Allah. Nah, itu tugas imam itu nanti dia yang bikin prosesi untuk pengorbanan. Iya, oke. Gitu. Kalau nabi itu wakilnya Allah kepada manusia, juru bicaranya Allah kepada manusia. Jadi antara Allah dan manusia itu ada sekat, perantara gitu, ada jarak begitu. Nah, kalau raja ini adalah penggantinya Allah untuk mengatur hubungan antar manusia, sipil, ya, pemerintah ya Pak. Tadinya kan sebenarnya rajanya langsung adalah Allah. Cuma di zaman teokrasi. Di zaman teokrasi rajanya langsung adalah Allah. Cuma orang Israel ngotot mau raja manusia, maka kepilihlah Saul dan akhirnya turun temurun ada raja manusia. Nah, kalau keimamatan Yesus, Tuhan Yesus itu kan harus menyandang, karena dia Mesias harus menyandang jabatan imam, tetapi karena bukan dari Lewi, maka keimamatan Tuhan Yesus itu diatur dari Melkisedek. Oh, karena dia bukan garis keturunan Lewi ya Pak? Iya, udah punya ya. Nah, jadi Melkisedek ini adalah imam yang lebih tinggi daripada Lewi. Mengapa lebih tinggi dari Lewi? Karena Abraham saja kasih persembahan kepada Melkisedek, dan Tuhan Yesus ambil posisi Melkisedek, jalur Melkisedek untuk jadi imam. Karena memang posisinya Lewi juga itu belum ada ya ketika Melkisedek itu ada ya. Jadi sudah jelas lebih dulu Melkisedek ya, lebih tinggi malah, lebih tinggi jalurnya itu. Karena Abraham saja yang dihormati sama Lewi kan gitu. Yang dihormati sama Lewi kasih persembahan, kasih persepuluhan kepada Melkisedek kan begitu. Nah, jadi begitu. Kalau hari ini di gereja tidak ada jabatan-jabatan ini. Tapi ada sekarang Pak. Faktanya saya tidak suka. Maka kita bilang itu imam palsu, itu nabi palsu, itu kalau dia ngeklaim raja palsu. Wah, berarti boleh dikatakan gini Pak ya. Kalau di perjanjian lama tuh kenapa butuh imam? Karena butuh pengantara. Ya kan? Nah, kalau orang perjanjian baru kenapa nggak ada lagi jabatan imam? Karena kita tidak perlu pengantara. Gitu Pak ya. Karena Tuhan Yesus itu kan sudah menyelesaikan segala dosa kita. Sudah beres, sehingga kita tidak melakukan persembahan korban di mana perlu ada perantara. Karena kan Yesus sudah menjadi korban dari dosa kita. Jadi sudah selesai, dia imam besar kita. Jadi tidak ada Harun lagi. Jadi dia imam besar kita. Jadi perantara kita sebenarnya kepada Bapak langsung melalui Yesus gitu ya. Yesus Kristus. Kalau tidak ada perantara, berarti seharusnya gereja itu tidak boleh mempraktikkan lagi seorang hamba Tuhan yang memohon doa berkat untuk menyalurkan berkat kepada jemaat. Ya nggak ada lagi, nggak ada Tuhan perlu ada imam yang ditunjuk oleh Allah, posisinya kasih berkat, kasih kutuk. Nah, kalau nggak seneng dikutuk, gitu kan? Kalau seneng nanti dikasih berkat, gitu. Itu nggak ada konsep begitu lagi. Tapi kalau saya dengar selama ini belum pernah ada habis kebaktian gereja untuk jemaat sih Pak. Yang ada mana doa berkat. Dan kalau kesel nggak kasih persembahan kayak. Tapi malah justru sih nggak ngutuk. Dia ngancam belalang paha. bahkan mereka suruh kita itu ada prakteknya Pak. Misalkan ya. Misalkan yang di depan begini, kita harus begini gitu. Nah itu gimana itu Pak? Karena katanya kalau misalnya nggak begini, ada yang bilang kalau kita doakan, kan saya pernah juga berbincang dengan seorang, kalau kita berdoa, ya berdoalah, berdoa untuk memohon berkat gitu ya Pak. Tetapi dia bilang saya udah terbiasa seperti ini. Kalau tidak seperti ini, gimana ceritanya gitu? Kan nggak jelas nih katanya mau menunjuk kemana lah. Ini gimana Pak maksudnya nih? Ya kan jabatan kalau kamu pakai begitu ya kan, itu kan seperti posisinya imam, sementara kan tidak ada.
Oh, itu praktek imam jadi sebenarnya Pak. Itu praktek keimamatan begitu. Ya kalau kita berdoa memberkati ya tidak masalah. Karena kan kita malah disuruh bukan hanya kepada jemaat, malah orang yang menganiaya kita, engkau harus memberkati, jangan mengutuk, kan begitu. Apalagi kepada jemaat, saudara seiman, kayak gitu. Bagaimana kita kutuk, gitu kan nggak mungkin juga. Tapi bukan dengan praktek. Ya, nggak bisa, nggak boleh dengan juga posisi seperti kita menempatkan diri pakai jadi imam begitu kan. Kalau kamu ada dosa ngaku ke saya, gitu kan. Nanti saya sampaikan kepada Tuhan, kan gitu. Jadi nggak perlu Nggak ada sebenarnya kayak kalau mau ngaku dosa, ya ngaku dosa langsung kepada Tuhan. Langsung saja, langsung begitu ya. kepada Tuhan. Nggak perlu ada pengantara gitu. Dan pengantara kita itu hanya Tuhan Yesus gitu. Tidak ada malaikat mengantarain kita gitu kan. Bahkan Maria juga ibu manusia Tuhan Yesus waktu di bumi juga bukan pengantara. Kita tidak bisa. Tidak ada ayatnya pun ya Pak sebenarnya yang menyatakan jelas seperti itu ya Pak. Iya, nggak ada, dan pengantara kita kan cuma Tuhan Yesus. Iya. Gitu. Di Ibrani itu kan dituliskan seperti Oke Pak Kurnia, berarti kita kembali lagi ke tema utama tentang terminologi anak Allah. Berarti anak Allah adalah pemahaman yang sesuai dengan yang Alkitab katakan bahwa adalah Allah yang menjadi manusia, yang memiliki atau menjabat 3 fungsi jabatan itu sekaligus, yang dalam istilah Alkitab itu disebut dengan Mesias ya Pak. Bukan berarti sesuai dengan pandangan Pak Juma ini bahwa Yesus ini adalah manusia yang diangkat menjadi Allah. Ya, begini, kenapa kok ada kata-kata Rasul Petrus ini kan? Kan? Rasul Petrus ya, ayat 36 tadi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, maksudnya Bapa ini, telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus gitu. Jadi seolah-olah ini kan Tadinya Allah Bapa menjadikan Yesus Tuhan kan? Ya, begitu. Kemudian ada yang olok-olok lagi. Yesus jadi Tuhan di tahun 325 di konsili Nicea. Kan Konsili begitu. Nicea itu apa sih Pak? Ini kayaknya sering jadi bahan ini Pak. Jadi bahan, jadi bahan apa sih namanya? Jadi bahan tombak buat orang lain untuk menyerang kekristenan. Sepertinya seolah Yesus itu jadi Tuhan di tahun 325 kira-kira. Dan perlu nggak sih 325 dia bukan Tuhan. Dan perlu nggak sih maksud kita sebagai orang-orang Kristen yang Alkitabiah itu percaya tentang perihal konsili Nicea ataupun konsili yang lain gitu. Begini, konsili Nicea itu sebelum saya jawab yang bagaimana ayat ini Petrus kenapa jawab ya. Konsili Nicea itu kan begini, itu terjadi di 325 Masehi. Ini adalah konsil pertama setelah Romawi mengakui agama Kristen sebagai agama negara. Oke. Ya. Jadi kaisarnya jadi Kristen dan ditetapkanlah sekarang ini Kristen itu menjadi agama negara. Edict of Jadi Milan sebelum tahun itu Kaisar Romawi itu belum memeluk Kristen gitu. Belum, ya semuanya menganiaya orang Kristen. Justru menganiaya orang Kristen ya. Membakar Alkitab, gitu kan. Mengadu orang Kristen dengan binatang buas. Ada yang jadiin obor gitu ya. Nero kan itu orang Kristen ditangkap-tangkapin menjadi obor gitu, dikasih ter aspal begitu, baru disulut dengan api begitu. Baru Konstantin itu adalah kaisar pertama yang akhirnya menjadi Kristen dan dia akhirnya kan membuat gereja kan di Roma. Jadi maka gereja Roma Raya gitu, atau gereja Roma Katolik gitu, maksudnya raya itu seluruhnya itu kekaisaran Roma harus menganut agama Kristen gitu. Oh, jadi semua warga Roma. Karena kan Roma kan pada waktu itu masih adalah kerajaan yang menguasai dunia. Gitu. Jadi dia punya otoritas, punya kuasa. Sekarang kita
gereja ini, gereja Roma ini menjadi gereja semesta. Nah, akhirnya semua gereja itu didesain harus seperti Roma, gitu. Nah, supaya sama dibuatlah konsili. Nah, jadi konsili yang dibuat di backup oleh Konstantin, yaitu konsili Nisea ini. 325 Yang itu. dimaksud sama apanya? Sama imannya atau sama pemahaman Alkitabnya? Ya, sama imannya. Orang Kristen harus sama dengan ini, makanya bikin pengakuan iman. Jadi konsili Nisea itu adalah bikin pengakuan iman. Supaya orang yang mau yang begini, yang mau menyebut diri kamu orang Kristen, ini loh imannya. Gitu konsili Nisea itu. Nah, jadi di konsili Nisea itu masih cukup baik sebenarnya yang ditetapkan. Disitulah menyatakan orang Kristen harus percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Gitu. Tetapi itu bukanlah penetapan begini. Mulai dari situlah Yesus jadi Tuhan, tidak begitu. Tetapi gereja-gereja yang dulu-dulu itu punya iman sudah begitu. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Terus itu Tuhan. sebenarnya udah menjadi pembuktian ya Pak, dari sebelum adanya konsili itu sebenarnya gereja-gereja yang tadi Bapak bilang sebenarnya imannya sudah seperti itu. Seperti itu. Akhirnya ada konsili itu mereka kumpul gitu ya. Berarti konsili ini sama dengan pernyataan iman bersama. Pernyataan iman bersama, tetapi kan ini menjadi seperti undang-undang negara. Nah ini kesalahannya mungkin di sini. Nah, kesalahan jadi begini. Jadi mereka yang menyebut Yesus itu bukan Allah, kan ada ajaran-ajaran sesat juga, gitu. Itu akhirnya apa? Jadi musuh negara. Jadi musuh negara disikat, gitu. Dianggap bidat, ya kan? Itu dibunuh, gitu, dihukum jadinya, gitu. Dari situ lo berkembang persepsi jadi orang Kristen membunuh orang gitu Bang. Nah, ya jadilah yang tadinya berbalik. Tadinya sebelum gereja bersatu dengan negara, orang Kristen dianiaya oleh kaisar. Ya kan? Sekarang setelah ada gereja bersatu dengan negara dengan Konstantin sebagai disatukan oleh Konstantin itu, Orang Kristen bunuh orang Kristen. Jadi kejadian seperti itu. Gereja menghancurkan, gereja mau merusak gereja sendiri, gereja yang tidak mau sepakat dengan dia. Gereja negara. Jadi itu dampak negatif dari gereja bersatu dengan negara. Karena iman gereja itu bisa menjadi undang-undang negara. Berarti pemahaman di luar sana bahwa Yesus dijadikan Tuhan itu sejak 325 salah tuh, Pak. Itu salah. Justru malah itu membuktikan bahwa sebenarnya gereja-gereja sebelum tahun itu pun mereka sudah seperti itu ya imannya Pak. Betul. Lebih banyak yang percaya begitu. Ada sih bidat-bidat. Saya juga menyebutnya bidat-bidat karena Alkitab sendiri sebenarnya mengajarkan Yesus adalah Allah, gitu. Nah, kembali kepada Kisah Rasul pasal 2. Kenapa kok Petrus ini kan bilang, jadi kaum Israel harus tahu Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Begini, ini harus difahami bahwa ini kan Petrus ini berkhotbah di hadapan orang Yahudi yang berpikir Yesus itu penghujat Allah. Itu konsepnya begitu. Iya. Kan? Konsep yang diedarkan. Makanya disalib ya Pak. Iya, karena beredar dari setelah Yesus disalib juga kan, ya kan? Ada beredar berita bahwa Yesus itu tubuhnya dicuri sama murid-muridnya, dusta agama. Peragama bikin dusta. Gitu. Sama dengan prajurit Roma. Nah, ini kejadiannya kan di hari Pentakosta. Gitu. Dari raya Pentakosta itu hari ke-50 dari Paskah. Nah, Paskah pada waktu ini kejadian adalah tepat pada waktu Yesus itu disalib. Ya. Gitu. Nah, kan Yesus itu 40 hari menampakkan diri. Ya. Naik ke surga kan gitu. Nah, jadi ini 10 hari kemudian. Ya.
bukan dari kebangkitan, tapi dari kematian. 10 hari setelah kenaikan. Bukan dari kenaikan, karena ini 50 hari dari kematian. Oh, 50 hari gitu. kematian. Jadi ini 50 hari dari kematian Yesus disalib. Nah, kemudian ini kan orang udah pada datang dari orang Yahudi yang dari mana-mana datang. Mereka semua kan berpikir Yesus itu adalah penghujat. Kan begitu? Ya disalibkan semua. Karena disalib ya, semua orang Yerusalem tahu itu. Iya, disalib. Karena setelah Yesus naik ke surga, kan yang menjadi Kristen kan dicatat kan di Kisah Rasul ini kan 120 orang saja. Lainnya itu berpikir karena pemahaman orang Yahudi Pak pada saat itu kalau orang disalib itu adalah penjahat gitu Pak. Iya. Penjahat, itu terkutuk kan begitu. Ya. Nah, orang-orang ini kan tidak dibuktikan satu-satu oleh Tuhan Yesus, dia bangkit kan? Tuhan Yesus membuktikan dirinya bangkit kan kepada murid-muridnya. Nah, orang-orang ini kan, datang dari jauh, dengar-dengar Yesus itu adalah penghujat, penyesat Yahudi gitu. Nah, Petrus di sini mau membantah pikiran itu. Gitu. Pikiran orang-orang Yahudi. Pikiran orang-orang Yahudi yang salah pikiran bangsanya sendiri. Betul, bahwa Yesus itu penghujat. Dengan apa? Dia mengutip bahwa ini Daud, ya kan, ayat 25 itu. Ya, kan? Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Nah, ini tentu ini bukan bicara untuk Daud. Tetapi ini kan bicara untuk Mesias. Daud tidak pernah bangkit kan? Tetapi Petrus menyaksikan Yesus bangkit dan Petrus mau berkata Yesus bangkit itu adalah memang sudah dinyatakan di dalam kitab Mazmur begitu. Berarti posisi Yesus di zaman itu memberikan justifikasi secara umum di masyarakat luas secara terbuka. Petrus memberikan klarifikasi tentang keberadaan Yesus yang sesungguhnya gitu ya Pak. Sehingga akhirnya dia sebenarnya dalam Alkitab menceritakan sebenarnya dia memberikan kesaksian ya Pak. Betul. Dan yang menjadi lebih penting lagi, ya ini kalau kita baca Kisah Para Rasul ini sama ayat ke-41 yang luar biasanya dengan khotbahnya Petrus membawakan hasil pertobatan yang sangat besar. Kayaknya Petrus ini konferensi pers. Itu. Lihat hasil khotbahnya Petrus nih. Kalau misalkan khotbahnya Petrus bisa meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Tuhan, yang tidak diangkat oleh Tuhan menjadi Tuhan, mungkin tidak ada pertobatan. Ya, karena kan sama sekali nggak masuk akal ya Pak. Ini pertobatan sampai 3.000 jiwa. Ayat 41. Kalau memang itu jadi manusia jadi Tuhan. Ya, ini hasil dari Petrus. Gimana Pak? Ini berikutnya ayat 41. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini yang menjadi apa? Kalau yang percaya itu 3.000 berarti yang datang bisa lebih. Ya lebih karena kan seluruh orang Yahudi dari berbagai tempat kan datang ke situ, ditambah dengan orang Yahudi yang sudah ada di situ, yang ada tinggal di situ. Begitu, jadi banyak. Istilahnya ini itu hari raya besar. Mudik gitu ya Pak? Mereka mudik ya Pak? Ini kan hari Pentakosta kan hari raya besar. Ya, mereka mudik. Jadi mereka harus 3 kali setahun datang ke Yerusalem. Kan Bait Allah masih ada waktu itu. Waktu Petrus khotbah, Bait Allah masih ada. Jadi hari raya Paskah mereka harus datang, hari raya Pentakosta harus datang, hari raya Pondok Daun harus datang. Ini 3 hari raya besar. Orang Yahudi dewasa itu harus datang pada hari perayaan ini di Yerusalem. Gitu. Jadi momen itulah Rasul Petrus itu mau menyatakan, kalau kamu berpikir Yesus itu penghujat, justru salah. Gitu. Dia itu adalah Tuhan. Gitu.
dia Tuhan, dia itu Kristus, dia itu Mesias. Berarti dia selama ini dijanjikan itu ya. Dia yang dijanjikan. Gitu. Dia kutip kitab Mazmur itu kan bahwa Daud itu kan yang ngomong, tapi kan Daud ngomong tidak bangkit. Iya. Ya. Paulus bilang dia ini saksi dari kebangkitan Yesus itu, begitu. Makanya dia bilang, aku ini bilang orang Israel harus tahu dengan pasti. Itu tadinya kan mereka pikir Yesus itu penjahat, karena sampai disalibkan, gitu kan. Terus dengar-dengar dari orang Yahudi, kenapa dia sampai disalibkan? Itu penghujat, kan gitu, penghujat. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kan setelah kebangkitan, Petrus, murid-murid kan menjadi yakin, dan Petrus ini mau meyakinkan kawan-kawan sebangsanya yang lain. Berarti memang kondisi hari-hari di mana setelah Yesus disalibkan dan akhirnya menjadi bangkit, berarti kan itu sudah 50 hari. Berarti memang berita itu masih hot ya, luar biasa ya Pak ya. Masih. Jadi belum ada setengah tahun. Iya, saking hotnya itu orang-orang Yahudi yang di luar negeri kan, bicara di luar negeri ya. Ya benar, di luar negerinya mereka. Di luar negeri itu mereka dengar itu berita ya Pak. Karena justru lewat momentum 5 orang Israel pulang kampung, terus pakai momentum itu untuk bikin klarifikasi. Kalau sekarang mah konferensi pers menjelaskan bahwa kamu harusnya percaya karena dia kutip ayat-ayat perjanjian lama. Yesus itu bukan penjahat. Kamu lihat dia bikin mukjizat, itu bikin tanda-tanda, bikin ini segala macam. Jadi dia menyangkal tuduhan-tuduhan selama ini. Berarti Pak, sebelum kita mengambil kesimpulan di ayat 36 itu, harusnya kita baca ayat sebelumnya ya Pak. Keseluruhan itu Pak. Cerita itu maksudnya apa gitu kan. Jadi istilahnya itu latar belakangnya. Kalau dibaca jadi kita tahu ya Pak. Tapi kalau dilihat jadi cuma nih jadi ini ayat ini kenapa Petrus menjelaskan seperti ini, karena ini menurut bahasa manusia, bisa nggak dikatakan gitu? Iya, dia kan mau membantah pikiran orang-orang Yahudi tentang Tuhan Yesus kan begitu. Ya, jadi Paulus itu, Rasul Petrus bilang, kalau kamu pikiran begitu itu salah. Justru apa? Allah sendiri sudah mendeklar dia itu memang Tuhan. Kenapa? Pada waktu baptisan Tuhan Yesus, Allah Bapa kan ada suara di atas. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah Bapa mendeklar, menyatakan itu, maksudnya menjadikan itu bukanlah tadinya belum jadi bukan begitu. Bukan pelantikan, bukan pelatih, tetapi mau menyatakan, karena kan manusia kan berpikir mana ada Allah. Mengumumkan Pak, Inilah anakku yang kukasihi, nah kepadanya lah aku berkenan. Nah Petrus ini kan sebenarnya dalam ingatan dia kan sangat ingat itu, begitu. Yang sama dengan bahasa manusia seperti ini Pak Erko. Dan pernah Yosua, kalau tidak salah, Yosua berdoa supaya matahari berhenti. Nah ini kan bahasa manusia. Tapi kalau sekarang kita minta matahari berhenti, dianggap kita bodoh. Karena ilmu pengetahuannya belum sampai di situ. Iya. Ya, jadi alur ceritanya seperti itu. Orang Yahudi berpikir Yesus bukan Tuhan, gitu, hanya penjahat saja. Nah, sementara Petrus ini tahu dia Tuhan, gitu. Mengapa? Karena setelah mati, dikubur, kemudian bangkit, kan gitu. Kalau hanya nabi biasa, tidak ada nabi yang bangkit. Mana ada nabi yang bangkit? Itu dia tadi Pak. Memang tidak ada makanya nabi yang bangkit Pak. Nah, ini Daud saja, kenapa ayat ini sebenarnya tidak bisa diklaim untuk Daud? Karena kan Daud kan tidak bangkit. Ya, seperti khotbahnya Pak Kurnia berapa lalu kan. Semua tokoh, baik tokoh agama, tokoh apa aja, ya kan? Mati, nggak bangkit. Siapa? Tokoh apa mana? Yang dia mati kemudian bangkit tidak ada. Hanya Yesus sajalah yang bangkit. Dan bukan cuma sekedar klaim biasa Pak, tapi sudah banyak yang menyaksikan, banyak buktinya gitu kan. Banyak saksi. Betul, banyak mati saksi. bangkit, siapakah dia? Iya. Nah, Petrus kan menjadi saksi mata dari kebangkitan itu.
Iya, luar biasa. Dia tidak mencuri tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus tidak dia simpan. Bahkan dia pernah menyangkal, Pak. Ya sebelum kebangkitan kan, Dia sebelum waktu Yesus disalib, dia nggak berani gitu. Nah, tetapi setelah 3 hari dikubur, Dia bangkit. Nah, Petrus itu Makin akhirnya yakin itu memang Tuhan. Nggak ada manusia akhirnya mati bisa bangkit, itu tidak selain Allah yang menjadi manusia. Luar biasa. Petrus menyangkal itu karena waktu itu dia pusing ketakutan. Tapi justru kalau memang dibilang kata dicuri, Pak, memang nggak akan masuk akal karena kan kita lihat sampai semua para rasul itu siap martir ya, jadi martir semua ya. Kalau memang diculik, berarti suatu hal yang konyol, mereka mau membuktikan sesuatu hal yang mereka bohongi, tapi mati gitu kan. Bukan sekadar itu aja. Dia nggak mungkin siap jadi martir kalau Yesus itu bukan Tuhan. Iya, itu dia. Ya, karena dia berani siap menjadi martir karena Yesus Tuhan dan dapat jaminan keselamatan. Ini yang paling penting. Betul. Jadi gini, kita harus mengerti begini. Catatan kitab Perjanjian Baru itu adalah catatan yang ditulis setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau orang berkata begini, itu kan kurios juga cuma Tuhan. Bisa Tuhan gitu kan. Yang bisa disematkan kepada manusia Tuhannya itu. Ya bisa begitu. Saya juga bisa jadi Tuhan. Bisa nyebut diri kurios. Ya. Tetapi begini, ini kan Perjanjian Baru ini ditulis pasca kenaikan Tuhan Yesus. Mereka setelah kenaikan Tuhan Yesus, setelah kebangkitan kemudian Yesus naik, pikiran mereka tentang Yesus Kristus itu bukan sekedar Tuhan, tetapi pikiran mereka itu adalah Tuhan yang sama dengan Allah Bapa. Tuhan pemilik langit dan bumi. Gitu. Ya. Ini bagi mereka Yesus Kristus itu adalah pencipta. Gitu. Nah, kalau kita baca Jehovah yang datang, gelar di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, coba dibaca. Ini Rasul Yohanes yang 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, dia menyaksikan juga kebangkitannya, kenaikannya. Dan dia berkata apa? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi keberadaannya itu tidak diadakan, tapi memang sudah ada. Sudah ada. Ya. Gitu. Dan yang akan datang lah kan gitu. Ya. Ya kan? Jadi memang tidak diadakan oleh siapa-siapa, bukan dijadikan siapa-siapa. Ya. Karena memang dari sejak kekekalan yang lampau, memang Allah itu sudah Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Gitu. Makanya di Kejadian pasal 1 ayat 26 kan, ketika menciptakan manusia, marilah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Dari ayat pertama, pasal pertamanya udah jelas ya Pak. Tuh. Kita katanya gitu. Ya, jadi jelas bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan, adalah Allah yang menjadi manusia, dan oleh karena apa yang dibuatnya di atas kayu salib, dengan dia rela memberikan nyawanya, dan dia berkuasa mengambilnya kembali. Dengan dia mati, dikubur dan bangkit, dosa manusia sudah dijatuhin hukuman, sehingga kita yang akhirnya memutuskan, saya percaya dia. Saya percaya dia juru selamat atas segala dosa saya. Kita bisa diselamatkan. Kita mendapat pembenaran seperti itu. Amin. Ya, jadi salah kalau menafsirkan Yesus dijadikan Tuhan di Kisah Rasul pasal 2 ini. Iya. Oke Pak. Allah menjadikan manusia menjadi Allah. Jadi ada Allah kedua. Ya, tidak begitu. Karena kan tadi Wahyu 1 ayat 8 tadi kan, Aku adalah Alfa dan Omega. Yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan ada. Oke. Baik. Masih ada yang perlu ditambahkan Pak Tommy? Pak Yus bagaimana? Baik, saudara, Anda sudah menyaksikan begitu panjang penjelasan dari awal sampai dengan akhir. Kalau Anda ingin membaca Alkitab, saran saya sebenarnya Anda harus menundukkan logika Anda di bawah otoritas Alkitab. Bukan menghilangkan logika, menghilangkan logika. Tapi tunduk.
Supaya apa? Supaya Anda bisa menyelaraskan logika Anda dengan logika yang diajarkan oleh Alkitab. Lalu saat Anda membaca Alkitab, Alkitab itu buku yang memang ditulis, ya kita bilang buku karena sekarang sudah menjadi buku. Tetapi lebih jelas lagi adalah pewahyuan yang ditulis oleh perantaran nabi-nabi atau rasul-rasul. Berarti memang redaksinya itu adalah Allah sendiri. Justru tidak pernah bertentangan dengan akal sehat. Bukti bahwa Allah adalah Maha Tahu, bahwa Dia mencatat segala kejadian secara rinci, secara detail, berurutan dan sistematis. Jadi Alkitab dibaca harus secara sistematis, tidak bisa dipisah, karena dia akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Jadi kalau Anda mencoba membaca Alkitab terpisah, dan Anda mencoba mengartikannya menurut logika Anda sendiri, maka saya bilang Anda sedang mengatur Tuhan. Tetapi kalau Anda cinta kepada kebenaran, di mana itu semua dituliskan secara lengkap di dalam Alkitab, dan di dalam Alkitab tidak perlu kitab lain untuk membuktikan diri bahwa Alkitab ini benar. Dia cukup membuktikan dirinya sendiri bahwa dia adalah kitab yang benar-benar dari Allah. Begitu ya Pak Kurnia. Dan jangan pakai kitab lain untuk menyerang Alkitab. Oh iya, apalagi pakai pemikiran sendiri ya Pak ya. Jadi tidak ada Alkitab yang setara dengan, tidak ada kitab lain yang setara dengan Alkitab. Jadi Alkitab ini tidak ada bandingnya. Itulah tandanya bahwa ini adalah satu-satunya firman Allah, bukan salah satu firman Allah. Mengenai keselamatan di dalam Alkitab sudah jelas bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia diangkat menjadi Allah, tetapi Dia yang adalah pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Allah dan akhirnya menjadi manusia, kan gitu. Itu bernama Yesus. Datang ke dunia ini bukan tujuannya supaya mati konyol-konyolan, tidak, tetapi Dia mati bagi kita, memberikan nyawanya untuk kita. Supaya apa? Oke, Dia mati, tetapi kita hidup. Karena kita mengaku bahwa segala dosa kita sudah ditanggung Dia di atas kayu salib. Bukan Tuhan repot-repot menyelamatkan manusia. Jadi manusia. Iya, karena memang dosanya harus dihukum. Maka harus ada manusia yang tidak berdosa yang dihukum menggantikan dosa-dosa Anda. Kalau ada manusia yang bisa menggantikan hukuman dosa Anda, itu salah. Karena kenapa? Tidak ada satu manusia pun yang berdosa. Jadi harus manusia yang tidak berdosa. Yaitu adalah Allah sendiri. Kalau Anda merasa diberkati lewat acara ini, Anda bisa share, atau kalau Anda ingin mensupport program ini, Anda bisa subscribe channel ini supaya nanti kalau kami upload video baru ada notifikasi di handphone Anda. Baik, selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.